Halo Capricorn, selamat datang di bacaan untuk bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 8 April tahun 2020. Capricorn, semua bulan purnama itu terjadi ketika bulan tepat beroposisi dalam hal zodiak dengan matahari, sehingga bulan menerima penuh cahaya dari matahari. Buat Capricorn, bulan berada di Libra di rumah ke-10 terkait dengan karir. Dan Libra bicara mengenai keseimbangan. Pada saat bulan purnama, biasanya kita menemukan informasi yang kalau kita ketahui pada saat ini, ya, ketika matahari menyinari bulan, itu bisa membuat keputusan yang sudah kita buat di masa lalu bisa berubah. Nah, keputusan itu, katakanlah ada hal yang membuat kita paham bahwa ini tidak seimbang, tidak sesuai. Ada sesuatu yang harus dibuat seimbang, sesuatu yang bisa dibuat lebih merasa nyaman terkait karir, itu diperoleh dari perasaan aman. Di mana Capricorn merasa sepenuhnya aman, itu akan membuat Capricorn mengambil keputusan terkait karir tersebut. Aman itu banyak hal bisa diartikan, karena sebenarnya Aries atau rumah keempat bagi Capricorn bisa bicara mengenai kamar yang nyaman di mana Capricorn bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dinilai, dihakimi, dinilai buruk oleh orang lain. Nah, jadi di situ ada semacam konotasi ancaman di sini. Dan barangkali itu yang muncul situasinya. Dan selain tentang perasaan psikologis tadi ya, perasaan aman, nyaman, bisa juga terkait dengan di mana engkau tinggal yang membuatmu merasa seperti di dalam rumah sendiri. Apapun itu ceritanya, karena hubungannya oposisi antara matahari dengan bulan, berarti memang ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang memang harus dipilih. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi Capricorn mengambil keputusan terkait dengan status sosial, karir, profesi, dan hal lain yang menjadi sorotan dari masyarakat. Capricorn, sebenarnya kita lihat Capricorn punya masalah dengan saudara sekandung atau tentang keuangan. Ya, Aquarius rumah kedua itu ada Mars. Jadi di situ sebenarnya ada sesuatu yang sedang mendidih ya, sedang boiling up itu karena ada Mars di situ. Dan karena area rumah kedua adalah terkait keuangan, barangkali pada saat ini Capricorn merasa ada masalah terkait keuangan. Entah keuangannya tidak cukup untuk diri sendiri, atau mungkin keuangannya belum bisa digunakan sekarang. Barangkali masih belum dibayarkan kepada Capricorn yang sebenarnya itu adalah haknya Capricorn, something like that. Dan kenapa belum dibayar? Karena ya ini salah satu contoh ya, tidak harus begitu ceritanya, tetapi ada kaitannya dengan keuangan, belum sampai keuangannya di tangan sehingga merasa bermasalah karena ada kaitannya dengan aturan. Ya, barangkali mungkin dokumen pendukungnya belum lengkap atau ada hal lain ya terkait aturan, kebiasaan yang membuat Capricorn merasa terbatasi dan harus menunggu. Capricorn, ada hal terkait keuangan yang juga terkait dengan kebahagiaan. Apapun itu, karena kita melihat dari Uranus di Taurus itu adalah hal yang terkait dengan anak, kebahagiaan, dan kreativitas. Dan itu termasuk salah satu yang punya kaitan langsung dengan keuangan tadi yang membuat Capricorn harus mencari cara untuk mengatasinya dengan membuat perubahan. Capricorn, kalau kita lihat di Capricorn, dan itu sudah lama, ada Pluto dan Jupiter, memang pada saat ini dirasakan sedang memuncak oleh Capricorn. Kebiasaan yang sudah dibangun sejak masa lalu ternyata sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi apa yang menjadi diri Capricorn yang seutuhnya. Jadi harus ada yang berubah. Rencana masa depan sudah bisa dikomunikasikan, tetapi semua masih fake, masih belum jelas. Anyway, situasinya saat ini memang demikian. Dan kalau kita lihat keuangan
Capricorn barangkali bisa dibantu kalau misalnya Capricorn mau melakukan pekerjaan sesuatu atau ada kaitannya dengan keseharian yang bisa diambil manfaatnya dari situ. Ya, jadi barangkali sesuatu yang Capricorn belum pernah lakukan sebelumnya, dilihat itu sebagai hobi, kegiatan sehari-hari, tetapi ternyata mungkin itu bisa menghasilkan. Oke, Capricorn, saya akan mengambil reading dari tarot dengan sebaran relationship spread seperti ini. Yang di tengah adalah hubungan, sebelah kiri 3 kartu adalah tentang Capricorn, 3 kartu sebelah kanan adalah orang lain. Kalau memang tidak ada orang lain yang kau pikirkan di kepala dan tidak ada yang resonate, maka bisa dilihat juga 3 yang milikmu di sebelah kiri. Oke, kita langsung pada bacaan ini. Capricorn, oke. Kalau dilihat dari spread ini, ya, hubungan ini sebenarnya bisa mengarah kemanapun dan itu tidak diketahui. Sebenarnya semua bisa, ya, dengan Wheel of Fortune itu menunjukkan bahwa kemanapun engkau menginginkan, it can happen. Bisa menjadi lebih baik, tapi juga bisa menjadi lebih buruk. Tidak ada yang bisa mengatakan. Dan kalau kita lihat Jupiter berada di rumah pertamamu, ini memang kayaknya saatnya Capricorn berusaha untuk mendekatkan diri dengan yang memberikan, tanda petik ya, dengan yang maha kuasa. Artinya tidak ada orang di dunia ini yang bisa memprediksi, mengantisipasi keadaan ke depan itu bagaimana. Kenapa? Karena memang situasi sekarang itu adalah situasi yang tidak bisa diduga dan kita semua sudah bisa merasakan hal tersebut. Ya, Capricorn, kita lihat energi dari pikiran, kita lihat ada Page of Swords dengan Queen of Swords itu sangat kuat. Capricorn berusaha untuk menyeimbangkan, jadi memang pada saat ini keseimbangan adalah hal yang penting dan semuanya didasari dari cara berpikir. Dan yang jelas Capricorn ingin semuanya menjadi efisien. Kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa memberikan keuntungan, tidak bisa dijadikan sesuatu yang bisa diandalkan, maka Capricorn akan mengatakannya dengan lugas. This is what it is. Tidak akan bicara ditutupi dengan sugar coat gitu, tidak akan dipermanis apa adanya. Sementara yang di sebelah sana tampaknya memang masih ada masalah yang harus diperbaiki dan dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan dia sebenarnya kebingungan mau melakukan apa. Dia hanya mampu melihat masalah itu tetapi tidak mampu mengambil keputusan untuk keluar dari masalah tersebut. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini sepertinya memang Capricorn berada dalam posisi yang lebih superior. So whatever it is Capricorn, saya hanya bisa mengingatkan kalau kamu punya power, with power comes the responsibility. Dan with power, kalau memang kita menggunakan welas asih di situ, maka mudah-mudahan masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Oke Capricorn, Wenita Indah Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.